Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini kita akan merefresh kembali mengenai setup karena kemarin ada yang share analisa dan masih kurang tepat. Kita akan bahas kembali dan kita akan mengulas juga beberapa market atau pair yang memiliki potensi untuk membuat setup di hari ini. Kita akan mengulas setup Bitcoin yang di sini adalah setup CB1, tapi ini bukan CB1. Kita akan lihat nanti, dan ada teman juga yang mengulas ini adalah dominan. Dan jika kita lihat di sini juga ini bukan dominan juga. Karena untuk setup sell dominant break yaitu syaratnya ada candle bull di break minimal 3 candle. Jika kita lihat di sini ini adalah candle bear yang di break oleh lebih dari 3 candle. Jadi kita akan lihat dulu arahnya. Jika yang dicari setup sell artinya untuk dominannya adalah candle bull. Jika yang dicari setup buy untuk dominannya adalah candle bear. Di sini yang dicari setup sell tapi candle dominannya candle bear, maka ini kurang tepat. Kita akan analisa menggunakan MetaTrader. Untuk Bitcoin yang kemarin dianalisa menggunakan base di time frame H4, artinya base-nya adalah base yang ini. Dari time frame H1, market di sini belum membuat setup. Kenapa ini bukan setup? Yang pertama, di sini memang benar-benar tidak ada setup karena untuk setup CB1, candle CB1-nya adalah candle bear ini. Dan jika kita lihat di sini harga belum break candle CB1 ini atau candle bear ini. Dan untuk setup dominan, ini bukan setup dominan karena satu candle bull ini sudah di break oleh candle bear. Artinya ini bukan merupakan setup sell dominan break. Dan alasan di share itu menggunakan candle bear ini. Jadi ini kurang tepat karena untuk syarat atau ciri setup sell dominant break adalah jika harga naik ada candle bull yang di break minimal 3 candle dan candle yang breaknya adalah candle bear. Dengan di sini harga naik ada candle bear di break oleh candle bear. Jadi ini kurang tepat. Untuk CB1 di sini tidak ada setup dan untuk dominan juga belum ada setup. Dan jika kita lihat di sini, jika tidak ada setup di base di time frame H4, maka tidak ada penurunan. Artinya base ini tidak direspon oleh market dan harga mampu naik lebih tinggi lagi atau mampu break base di time frame H4 ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai setup, saran terbaik adalah teman-teman bisa ke playlist materi. Karena di playlist materi itu ada banyak sekali video basic mengenai teknik ini. Karena ada banyak yang PM saya mengenai setup dan biasanya yang gagal itu mereka belum mampu memahami setup CB1 atau dominan, tapi langsung entry. Jadi ini sangat fatal karena CB1 dan dominan ini merupakan support dan resistance. Jadi jika belum di break artinya pembalikan harga itu belum valid. Dan sayang sekali jika kita belum mampu memahami tekniknya dan kita entry lalu kita loss, itu sangat sayang sekali untuk modal kita. Jadi disarankan sekali lebih baik memahami teknik terlebih dahulu baru trading daripada kita belum paham dan langsung trading. Sebenarnya sangat simpel kalau teman-teman ingin memahami teknik base ini karena semuanya menggunakan pola candle, jadi sangat mudah untuk dipelajari. Ada beberapa market yang cukup menarik untuk kita analisa hari ini dan untuk kita tunggu harga datang ke base-nya. Kita akan ulas. Ada pair New Zealand USD, kita akan lihat di sini. Untuk pair New Zealand USD sebelumnya pair ini merespon base sell di time frame H4. Base yang cukup cantik yaitu base potensial dan harga turun. Saat ini harga berada di base buy. Ada dua base buy. Jika kita lihat kondisi market saat ini, kondisinya adalah kondisinya sideways. Kenapa sideways? Jika teman-teman ingin mengetahui kondisi sideways, yang pertama adalah market tidak mampu membuat new low dan market juga tidak mampu membuat new high. Artinya market dalam kondisi sideways. Sangat simpel untuk memahami kondisi market ini. Jika teman-teman tidak terlalu menyukai kondisi sideways, maka kita bisa abaikan untuk setup seperti ini. Tapi jika teman-teman ingin masuk ke semua setup, maka kondisi sideways ini kita bisa masuk di semua base, baik base sell apapun base buy. Tergantung dari marketnya merespon base tersebut atau tidak, yaitu dengan membuat setup CB1 atau dominan untuk konfirmasi kita entry.
Jika kita lihat di sini di time frame 4, saat ini harga berada di best buy, dan di time frame 1 market belum membuat setup karena sebelumnya market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 break dan harga turun, dan saat ini harga berada di best buy di time frame 4. Ada dua best buy. Jika teman-teman ingin menunggu di best buy bawahnya juga bisa, karena ini merupakan best buy potensial yang bisa kita tunggu. Jadi untuk kondisi market sideways menurut pandangan teknik bias mungkin akan berbeda pandangan dengan trader lain, yaitu market tidak mampu membuat new high dan tidak mampu membuat new low. Artinya market dalam kondisi sideways. Berikutnya untuk market gold. Untuk market gold ini sangat menarik. Jika kita lihat di sini market dalam kondisi trend bullish. Nah, kita bisa lihat di sini market tidak membuat new low, tapi market membuat new high. Dan yang sebagai acuannya untuk trader base adalah body candle. Jadi kita akan abaikan mengenai shadow. Jika ada new low dan new high atau ada candle yang break, yang menjadi acuan adalah body candle, bukan shadow. Kita akan lihat di time frame 1. Di sini market mampu break harga tertinggi sebelumnya atau body candle tertinggi sebelumnya, dan di sini ada best buy. Kita bisa tunggu di situ. Jika kita lihat di time frame 1, di sini market masih belum membuat setup. Kita akan tunggu potensinya. Jika harga tidak membuat new low, maka ini akan menjadi setup buy dominant break. Jika candle bear ini nantinya di break oleh candle bull, kita akan tunggu di hari ini. Berikutnya untuk market USD Kanada. Untuk pair USD Kanada ini di sini market di sini membuat setup buy CB1 break untuk time frame 4 dengan candle bull ini sebagai candle konfirmasinya. Artinya potensi market dalam kondisi trend bullish. Kita bisa menunggu di best buy sini di time frame 4, dan ada best sell di atasnya yang akan menjadi perhatian kita jika harga datang ke sini atau untuk menentukan target take profit kita. Kita akan tukar ke time frame 1. Kita akan tunggu harga datang ke best buy ini, lalu menunggu respon marketnya membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk market Bitcoin yang biasanya banyak teman-teman analisa juga. Di sini market dalam kondisi trend bullish cukup besar untuk pergerakan pagi hari ini. Jika teman-teman triple trader yang lebih suka entry di semua setup dan di semua base, tidak melihat kondisi market, maka di sini terdapat banyak best sell. Dan untuk teman-teman yang lebih suka entry follow trend, maka bisa menunggu di best buy. Dan di sini best buy-nya yang terdekat tidak ada juga cukup jauh, yaitu di sini. Jika ingin lebih memperkecil risiko, kita bisa gunakan best di time frame 1. Di sini ada banyak best di time frame 1. Best buy-nya ada di sini yang pertama, dan ada yang kedua di sini. Tentunya kita tahu setiap time frame memiliki base-nya masing-masing, dan setiap time frame memiliki trennya masing-masing. Kita akan tunggu untuk konfirmasinya di time frame M15 untuk setup buy. Jika harga datang ke sini ke best buy, kita bisa menunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi kita entry. Atau jika base yang pertama yang tidak direspon oleh market, kita bisa tunggu di base bawahnya, itu di base kedua. Sedangkan untuk konfirmasi base di time frame 4, kita bisa menggunakan setup di time frame 1 jika market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell menggunakan base di time frame 4 ini. Untuk memahami kondisi market ini sangat penting sekali untuk trader base. Jadi kita bisa mengatur risiko dengan tepat atau dengan bijak. Misalnya jika terdapat base yang counter trend lalu membuat setup dalam kondisi market trending, maka kita bisa gunakan risiko seminimal mungkin. Tapi jika market dalam kondisi trending dan base terbentuk searah dengan trennya, maka kita bisa gunakan risiko lebih besar dari biasanya.
Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.